Dalam surah Az-Zumar ayat 2 Allah berfirman artinya, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, dalam kurung Nabi Muhammad, dengan hak, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Jawab ya. Kita punya keinginan tidak? Pertanyaan kedua, Allah punya keinginan tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia. Pertanyaan ketiga, dari lahir sampai detik ini, jawab jujur, kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Terus selama ini udah ngejar keinginan diri sendiri, bahkan ada yang tercapai itu. Kayak pengen beneran kaya jadi kaya, pengen viral beneran viral, pengen punya jabatan beneran punya jabatan. Emangnya pernah sedih? Halo? Password? Soalnya nggak diangkat dulu ya. Enggak. Maka ya sudah ya. Cukup berapa kali lagi patah hati, sedih dan kecewa, baru kita sadar bahwa ternyata bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Pernah ngelihat yang udah kaya masih stres? Ya. Yang udah punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Apalagi yang suaminya udah cantik masih selingkuh? Insya Allah. Iya, istrinya cantik kasih selingkuh? Insya Allah. Padahal kata orang kan katanya itu harusnya bisa buat bahagia. Enggak, tambah rujit tuh. Rujit. Itu baru satu yang ketahuan. Ya. Enggak, aslinya kan dari sekian banyak aib manusia, kadang kan yang bisa membuat manusia terjungkal tuh kadang nggak usah semuanya kebuka, satu aja. Nonton ya, kayak misalkan ada punya posisi, terus anaknya jadi tengil, gebukin anak orang sampai koma gitu ya. Kan yang kebongkar cuma satu kasus. Tapi repotnya udah nyampe kayak gitu. Ngejungkal tuh semua. Coba Bu di hari akhir Bu, dibuka semua. Tahu Bu, salah satu istilah hari kiamat itu dijadikan nama surat ke-64 atau Gobun, Yaumut Taghabun. Ya. Di Yaumut Taghabun itu kalau misalkan diartikan Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun di ayat jam 9 ya. Yaumut Taghabun itu kadang kalau diartikan hari ditampakkan segala dosa. Hari ditampakkan segala dosa. Nih Bu ya, pernah ngelihat acara di itu nggak, di TV 86, polisi kadang ngegerebek hotel-hotel gitu ya. Pernah pas bagian yang saya nonton ada pasangan belum menikah kegerebek Bu. Udah gitu kata si polisinya, karena memang ini mereka suka ya gitu ya, tapi mau dilaporin. Si perempuannya mohon maaf menolak bahwa dirinya adalah pelacur, nggak mau, karena aku akhirnya suka tapi tidak bisa membuktikan bahwa mereka sudah menikah. Ya udah, karena ini tidak ada paksaan kan, berarti bukan perkosaan. Jadi akhirnya ya udah, kita bawa pulang. Di mana rumahnya Mbak, rumahnya Teteh ya, kita bawa ke rumah. Nangis itu Bu, ngejerit-jerit sampai guling-guling, gak mau, tolong bisa, jangan sampai orang rumah saya tahu, karena dia tinggal cuma bertiga sama ibunya, sama ternyata si ibu itu janda anak satu. Demi agar dua orang yang tersayangnya tidak tahu apa yang dia lakukan di luar sana, nangisnya sampai kayak gitu Bu, ngejerit-jerit. Segitu baru pengen dibongkar kedua orang, belum jalanin hukumannya loh ya, baru sekedar pengen dikasih tahu ke orang-orang tersayangnya. Di hari akhir Bu, demi Allah Bu, semua kelakuan kita dikasih lihat ke seluruh makhluk, terutama yang belum ditobati ya. Kita kagum misalkan sama seseorang, ternyata orangnya aslinya begini, ngelakuin ini, ketika sendirian kelakuannya kayak begini, dikasih lihat di hadapan seluruh orang yang mengaguminya, yang jadi followersnya. Mau ngomong apa di saat itu ya? Sedangkan di dunia nyata nih tadi, segitu belum jalanin hukuman, baru pengen dibocorin ke dua orang, belum ke seluruh makhluk.
nangis-nangis mohon ke Pak Polisi sampai guling-guling bu, bener digenggam itu tangan polisi. Jangan mas, saya mohon jangan bilangin ke mereka. Sok atulah sing aman. Kemarin juga kadang ditanya, ya sekarang ya izin beberapa public figure sedang ada kasus-kasus yang tidak baik menerpa rumah tangga mereka. Sok ditanya gimana atuh sarannya. Pada takut lah sama Allah, udahlah. Selama ini kita udah ngejar yang kita suka, selama ini kita udah ngejar hawa nafsu, nggak bahagia-bahagia juga kan. Udahlah kejar yang Allah suka aja. Dijamin jauh lebih enak. Nggak akan macem-macem, nggak akan gimana-gimana. Ya. Kok ada tuh yang nggak ketahuan bukan karena kita jago nyembunyiin. Allah yang masih nutupin, ngasih kesempatan untuk tobat. Ya. Kalau Allah udah mau buka, ngejungkal. Ingat, dosa itu pilihannya dua. Dosa kalau terus-menerus dilakuin, pilihannya cuma dua. Satu, dibuka sama Allah biar malu sekalian. Siapa tahu gara-gara malu tersebut, dia jadi tobat. Karena viral ya. Yang kedua, kalau masih dilakuin terus juga, nggak tobat-tobat, pilihan yang kedua, Allah matikan dalam keadaan sedang bermaksiat seperti itu. Dulu waktu masih ngaji di Darut Tauhid, pernah cerita, kenalan beliau ya, orang yang beliau tahu, pejabat katanya di suatu daerah di negeri kita ini, meninggalnya di kamar hotel murah, tanpa busana, dengan sesama jenis. Coba bu, dengan sifat maha pengasihnya Allah, kira-kira mungkin nggak sih kalau itu baru dilakuin satu kali langsung Allah matikan dengan kehinaan seperti itu? Maha baiknya Allah. Nah, kata beliau ya, bisa jadi karena memang udah saking kepalang seringnya nggak tobat-tobat, mau nggak mau akhirnya itu yang diambil biar jadi pelajaran. Ya, beneran nggak ketahuannya aib kita tuh bukan kita yang jago nyembunyiin. Mau chatting pakai aplikasi yang macem-macem kayak ya. Kalau kata Allah mau kabongkar mah kabongkar, nggak ada yang jago. Mau di password kayak mau digimanain. Anggaplah sampai meninggal masih tertutup semua rahasianya. Dikira nggak ada yaumut taghabun yang nanti hari ditampakkan segala dosa, hari penghakiman nanti di sisi Allah. Nggak ada yang tersembunyi, termasuk yang di dalam isi hati pun disampaikan semua di situ. Ya, maka soklah sing takut we sama Allah. Ya. Kalau misalkan kita benar-benar gak sayang sama diri sendiri, apa bukti kita gak sayang sama diri sendiri? Wani bikin dosa. Karena kan kalau bikin dosa bukan Allah yang rugi, tapi kitanya sendiri. Nah, kalau misalkan kita gak sayang sama diri sendiri, pikirin orang yang kita sayang. Kalau dia udah punya anak, bisa jadi anak yang kena. Ya. Gimana tuh ke dirinya sendiri aja gak sayang, ya mungkin bisa jerahnya dengan kalau Allah uji dari anak-anaknya. Tahu-tahu anak-anaknya dijahatin orang atau gimana. Ya. Ya, habis ke diri sendiri nggak mempan. Jadi udahlah, sing takut weh sama Allah. Ya. Jadi banyak kejar yang Allah suka aja. Karena cari ya, insya Allah. Yang lagi cari mantu, udah jangan lihat mobilnya, jangan lihat ininya, cari yang paling takut sama Allah aja. Kita nggak tahu nanti kita begitu udah nikah, apakah dia mudah main gampar ketika bertengkar dengan anak kita, nggak tahu. Kalau anak kita seolah saya menikah sama ibu ya. Anak-anak ibu ya, anak kita itu masalahnya. Anak-anak kita seolah saya menikah sama ibu jadinya. Terus apakah dia mudah digoda oleh pelakor nanti di tempat kerjanya, nggak tahu, kecuali satu, dia takut sama Allah. Kadang mau sok dicek kayak gimana sampai akhirnya beralibi, makanya kudu kita pacarin dulu jadi tahu orang kayak gimana. Yang beneran takut sama Allah tidak akan berani menghinakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah, para wanita. Jangankan menghinakan, nyentuhnya aja nggak berani. Makanya kadang punten kalau ada guru-guru kami yang misalkan pengen disalamin dia nggak mau, bukan kalau ngikutin hawa nafsu mah hoyong bu. Cuman masalahnya ngerasa diri ini tidak layak menyentuh kesucian kalian. Jadi secara laki-laki menghormati wanita tuh dengan cara seperti itu. Ya, yang layak nanti orang yang telah membuat perjanjian dengan Tuhannya untuk meminang ibu, ya udah itu. Misalkan goliza, sisanya nggak berani main cabak-cabaknya, cepeng ditoongnya nanti ya cocok nanti ya istilahnya naon weh. Udah segitu dulu, silakan dikembalikan kepada Ustazah MC-nya. Saya tadi ada itu ya, adik saya bagiin itu buat kalau yang mau ikut, sama nanti
Izin Bunda, qadarullah, atas izin Allah kami sedang berjuang di Bogor mendirikan sekolah. Jadi kalau misalkan ada yang mau berkontribusi untuk sekolah tersebut, membantu pengen jadi orang tua asuh, anak-anak yang yatim yang duafanya pengen ikut supaya ikut bisa bersekolah di situ, nanti dipersilahkan ya, seikhlasnya, yang pasti yang terbaik. Sedekah 10.000 bisa ngalahin sedekah yang 1 miliar. Kapan? Ketika 10.000 teh tinggal 2 lembar, di kantong teh tinggal nu ungu sareng nu koneng, ceban nama goceng. Ya Allah, yang terbaik nih ya Allah, istilah. Yang sedekah 1 miliar di rekeningnya ya 10 triliun ya, tekarasa artinya insyaallah. Istilah nanti mungkin dipersilakan kalau mau, nanti bisa hubungin adik, atau kalau mau nanti langsung juga tafadhol. Wallahu a'lam bishawab, dikembalikan dulu pada Ustazah. Baik, istilah kita jawab pertanyaan dulu, gimana mengikhlaskan sesuatu yang hilang ya. Satu, cara paling baiknya diganti sudut pandangnya. Ya, ketika kehilangan sesuatu masih sakit, dulu kami diajari harus berani menampar diri. Berarti masih ada kemelekatan benda itu di hati kita. Ya. Sedangkan untuk bisa jadi lepas dengan segala macam penderitaan, justru itulah Islam. Aslama yuslimu, berserah, melepas. Di hati teh udah nggak ada yang nemplok lagi, tinggal Allah doang. Makin kita udah lepas itu semua, makin mudah tergapai kebahagiaan. So, karena orang semakin banyak punya, semakin nemplok. Ya, bukan berarti nggak boleh punya, enggak. Tapi kalau misalkan punya tapi nemplok di hati, bisa jadi Allah nggak suka. Ambil ya sekalian. Berarti bisa jadi hilangnya teh pertolongan dari sudut pandang akhiratnya. Kepahitan yang nggak mungkin disia-siakan, pilihannya cuma 2. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Jadi derajat ibu lebih tinggi di hadapan Allah dibanding yang lain. Ya. Maka itu pun pasti tadi mendekatkan kita tambah dekat ke surganya Allah. Kapan kita masih gampang terasa berat? Kalau pengen jujur, 2 aja kalau penyebabnya. 1, terlalu cinta sama dunianya. 2, mungkin kita belum pengen surga. Karena bisa jadi gara-gara itu tambah dekat ke surganya Allah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, orang menderita karena dia membaguskan akhiratnya. Mohon maaf, dia membaguskan dunianya tapi menghancurkan akhiratnya. Kita semua lagi perjalanan pulang. Rumah kita di ujung sana. Untuk pulang ke ujung sana, misalkan harus lewat jembatan. Apakah ada orang yang mempercantik jembatannya begitu luar biasa indah? Gagangnya dari emas, ya. Terus juga ada karpetnya, lampu hiasnya, tanaman hiasnya, tapi rumahnya dibiarkan bobrok. Seindah-indahnya jembatan kan nggak mau tinggal di jembatan. Ya. Nah, kita kadang sekarang kalau cuma hanya sibuk jembatan kita yang bagus, tapi tempat tujuan yang dibiarkan terbengkalai, pasti kerasa berat. Ya, nggak apa-apa. So, pengen nggak ikhlas, tetap nggak balik barangnya. Ya, ikhlas, jadi amal soleh, jadi pahala. Suzon, ada tanggung jawabnya di sisi Allah. Ya, dikira Allah tidak adil gitu, dia bisa lolos dari pengadilan Allah. Oh, tenang, ada. Ya, tenang aja, ada pasti ganjarannya di sisi Allah. Ya. Dan kalaupun kita istilahnya masih belum bisa melepaskan diri untuk mudah-mudahan dia ada balasannya, ya kabar baiknya Allah Maha Pembalas gitu ya. Dan akan selalu balasannya lebih baik daripada kita sendiri yang berusaha membalas. Kita yang balas nggak usah ngotorin tangan, malah jadi kotor tangan kita, malah jadi dosa. Ya, ada Allah yang Maha Membalas. Buat ibunya, buat bundanya tidak ada kerugian, buat yang zolimnya tidak ada kezoliman sedikit pun yang akan Allah diamkan begitu saja. Ya. Tenang aja ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang ibadah kurban itu yang saya tahu dari riwayat-riwayat yang ada, kalau domba atau kambing itu 1 orang. Kalau sapi bisa 7, kalau unta bisa 10. Ya, urunannya. Gimana kalau misalkan nabung gitu 1 kelas tabungan kurban dari 30 siswa ya, berikut juga orang tuanya ya. Kalau pengen itu tetap jadi kurban, maka jatuhnya nanti ya disedekahkan atas nama 1 orang, lalu 1 orang itu berkurban. Tapi memang ya kurbannya jadi yang dianggap sebagai kurbannya secara fikihnya yang saya tahu ya memang atas nama si 1 orang tersebut. Yang lainnya udah keluar duit gimana? Ya Allah anggap pahala sedekah. Tapi jadinya bukan kurban.
ya. Jadi nggak bisa satu kurban itu untuk seperti itu. Walaupun ketika misalkan kepala keluarga berkurban, di dalam rumah tangganya ada istri dan juga ada anak 3, ya memang istri dan anaknya ikut kebagian pahalanya ketika kepala keluarga berkurban. Tapi tetap secara ininya bukan dia yang berkurban ada siapanya. Boleh sih, silakan mau nabung sapi, mau nabung apa, terus ketika akhirnya kebeli kambing, ya kalau pengen itu jadi kurban, ya berarti sama satu orang berkurban. Karena yang saya ketahui secara fikihnya ya kambing itu kayak kambing dan domba, jadi kurbannya perorangan jadinya. Yang lain yang udah pada ikut keluar urunan, ya kebagian pahala sedekahnya dari Allah, tapi ya sedekah, infak gitu. Beda dengan ibadah kurban, ya. Dan semuanya tetap amal soleh, semuanya tetap jadi pahala luar biasa. Ya, tidak akan ada sedikit pun yang Allah sia-siakan. Ini mah hanya dari sudut pandang syariatnya saja, ya. Jadi silakan kalau mau seperti itu boleh, tapi paling nanti tinggal ya atas nama satu orang. Ya, kalau itu misalkan sapi ya berarti atas nama 7 orang itu masih boleh, atau 1 orang juga boleh. Ya. Tinggal mudah-mudahan nanti ke depannya anak-anak itu pada masing-masing bisa berkurban masing-masing ya. Istilah. Jadi paling kayak gitu. Pun ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Bismillah ya, kehilangan putra putri. Putra waktu usia berapa? 40 hari ya, Masya Allah. Maka ketika bicaranya solusi, punten, bisa jadi ini solusi dari Allah. Dalam artian begini, misalkan Allah bertanya kepada kita, semua yang kalian pinta akan dikabul, hanya satu yang tidak akan Allah berikan. Tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Mau? Pilih semua dikabul tapi nggak ada surga, nggak mau kan? Nggak mau. Atau dibalik, semua yang kalian minta tidak akan dikabul, pokoknya dijamin menderita. Allah cuma janji satu hal, disediakan tempat terbaik untukmu di surganya Allah. Mau? Berarti kan aslinya yang paling kita pengen adalah surganya Allah. Di surat Al-Kahfi, yang kalau kita baca tiap malam Jumat atau hari Jumat, kan ada kisah di ayat 60-82, kisah Nabi Musa ketemu dengan gurunya Nabi Khidir. Ada 3 kejadian yang diprotes oleh Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Yang saya pengen fokus ke yang nomor 2, ada anak kecil mohon maaf dibunuh oleh Nabi Khidir. Ditanya kan, kenapa dibunuh jiwa tanpa dosa ini? Akhirnya di akhir perjalanan disampaikan, anak ini adalah keinginan Tuhanmu, anak ini di masa depan Allah mengetahui dia akan murtad dan akan mengajak sekeluarganya untuk murtad. Izin, ini mas studi kasus yang ini ya. Skenario pertama, anggap si anak tumbuh besar, sukses, jadi orang hebat, kaya, berkuasa, dan tidak pernah sekalipun cekcok dengan ibunya. Harmonis, tapi sekeluarga murtad. Ke surga nggak? Nggak. Yang kedua, anggaplah si anak ini wafat, tapi dalam keadaan masih belum, ya jelas masih kecil, berarti belum punya dosa. Si anak ke surga nggak? Surga. Ibunya, meskipun misalkan dari hari si anak wafat sampai hari si ibunya wafat misalkan selisih 40 tahun, dan selama 40 tahun itu tidak ada satu hari dimanapun si ibu tidak menangis, pasti menangis di hari itu selama 40 tahun, tapi dia wafat dalam keadaan beriman, beramal soleh, bertauhid, maka akan berakhir ke surganya Allah nggak si ibu dengan imannya? Iya. Ketemu lagi nggak sama anaknya? Lihat, Allah saking pengennya sekeluarga ini ke surga, Allah lebih ridho untuk menyuruh salah seorang nabinya membunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting sekeluarga ini ke surga. Ya. Di dalam artian aslinya bun, yang paling kita pengen itu surga. Allah adalah yang paling tahu kita harus diuji dengan cara apa untuk bisa tambah dekat ke surga. Di luar sana, bahkan ada yang setiap hari masih menangis, jangankan pengen keturunan, pengen ngelihat garis 2 aja seumur hidup belum pernah. Dari urinnya sendiri. Karena selalu gagal hamil, ada yang seperti itu. Ya. Tapi, ya udah. Ketika disadari bahwa yang aslinya yang paling kita pengen adalah surga, dan Allah yang akan paling melakukan berbagai macam cara agar kita bisa sampai ke sana, bismillah. Aslinya wafat itu cuma masalah keberangkatan doang. Selagi tujuannya sama, bismillah, kita mau terbang ke Medan nih. Ada yang berangkat hari ini, ada yang berangkat tahun depan, tapi sama-sama ke Medan. Tujuannya sama nggak? Sama. Yang repot, berangkatnya bareng pun, tapi tujuannya beda. Satu ke Medan, satu ke ini. Ini bismillah. Masih tanpa dosa, pasti ke surganya Allah.
Tinggal kita yang ngakunya benar-benar sayang, memastikan diri kita layak gak nyampe ke tempat yang tujuannya sama dengan anak kita tersebut. Ya, kita bismillah investasi. Ada beberapa hadis dari Nabi. Kalau Rasulullah SAW bersabda yang maknanya kurang lebih maknanya seperti ini ya. Kalau misalkan dia seorang orang tua yang kehilangan, ditinggal wafat 3 orang anaknya, maka dia terjaminlah surganya, diharamkan api neraka baginya. Ditanya oleh sahabat lain, bagaimana kalau 2, ya Rasulullah? Juga yang 2. Akhirnya waktu itu memang berhenti bertanya, tapi dijelaskan di syarah hadisnya, bahkan mereka bertanya, bagaimana kalau misalkan 1? Dan mereka punya keyakinan, bahkan juga kalau 1 itu menjadi pelindung, menjadi anak-anak itu menjadi ya investasi lah, penjaga ibundanya dari keburukan yang ada di alam setelah kematian. Silah. Hari ini mungkin Bunda yang merasakan sesuatu hal yang berat, tapi bisa jadi nanti kami yang iri kepada Bunda karena diuji seperti itu. Ya.